Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan kudrat dan iradatnya jualah kepada kita bersama, sehingga kita dapat bernapas sampai saat ini. Kedua kalinya salawat dan salam kita perserahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni minaz zulumati ilan nur. Yang ketiga kalinya semoga tercurah keridaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Hari ini kita akan membacakan manaqib kisah wali Allah, yaitu yang berada di Sungai Durait, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Banjarmasin, yaitu manaqib Datu Amut, atau yang dikenal dengan nama beliau Rahmat Kai Utuh Amut. Sebelum ulun menyampaikan manaqib Datu Amut, jikalau ada nantinya kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang datangnya itu merupakan dari ulun banyak-banyak minta maaf, minta ampun, minta ridha, minta halal. Dan adapun kebaikan atau kebenaran yang nantinya ulun sampaikan itu merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, marilah kita bacakan manaqib Datu Amut. Dahulu diceritakan seorang yang bernama Sanah, yang merupakan neneknya dari Kai Utuh Amut sendiri, di desa Hambuku Hilir atau yang dikenal dengan Desa Sungai Durait Tengah. Nah, hidup sepasang suami istri yang rukun dan damai sederhana. Suami bernama Datu Kapsan dan istrinya Datu Galuh Muning. Pada waktu itu kebanyakan penduduk mata pencahariannya hanyalah nelayan, bertani, dan berkebun. Datu Kapsan adalah salah satu dari penduduk desa itu yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Terkadang beliau mencari ikan ke Nagara, Amuntai, Kelua, dan daerah-daerah lainnya. Adapun istri beliau, Datu Galuh Muning, membantu mencari ikan di sekitar rumah saja. Beberapa tahun kemudian, dari hasil perkawinan mereka, lahirlah 4 orang anak yang terdiri dari seorang perempuan dan 3 orang laki-laki. Anak pertama, seorang perempuan bernama Ja'ah, wafat tahun 1994, umur 100 tahun lebih. Anak yang kedua, seorang laki-laki
bernama Rahmat yang akhirnya dikenal dengan sebutan Utuh Amut. Beliau tidak beristri hingga akhir hayat. Anak yang ketiga bernama Andar, wafat pada waktu berumur 80 tahun. Anak yang keempat, seorang laki-laki bernama Kai Ira, wafat pada saat berumur 75 tahun. Kai Rahmat, gelar Utuh Amut, menurut cerita yang disampaikan Nenek Sana kepada Burhan bin Aran, bahwa Kai Utuh Amut di waktu kecilnya pada sekitar usia 7 atau 8 tahun masih berpakaian lengkap seperti anak kecil lainnya. Tetapi ketika saat dia mendapat musibah atau kecelakaan menimpanya, yaitu jatuh dari ayunan yang disebut ayun napan. Ayun napan yang terbuat dari papan, yang mana ia bermain ayunan tersebut di bawah rumahnya. Kebiasaan rumah orang dahulu itu tinggi, yang mana tingginya bisa mencapai 2 meter. Setelah jatuh dari ayunan tersebut, ia menjadi sakit, dan sakitnya semakin hari semakin bertambah. Kedua orang tua Utuh Amut ini berusaha menyembuhkannya dengan membawa ke penambaan orang pintar yang ada di kampungnya saja, serta dengan mencoba memakan obat-obatan tradisional yang mereka ketahui dari orang tua terdahulu. Maklum, untuk berobat ke kota atau keluar daerah, mereka tidak mempunyai uang atau dana. Melihat keadaan sakit anaknya yang demikian parah, inilah Datu Kapsan dan Datu Galuh Muning berdoa siang dan malam untuk kesembuhan anaknya, karena mereka berkeyakinan bahwa hanya kepada Allah berserah diri, tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit selain Dia. Maka dengan kudrat dan iradatnya lah serta inayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Utuh Amut sembuh dari penyakit yang dideritanya. Tetapi setelah kesembuhannya itu, terjadi perubahan pada dirinya. Sebelum sakit ia masih suka berpakaian, tetapi setelah sembuh ia tidak memakai pakaian lagi. Kalau disuruh berpakaian, ia akan menggilingkan kepalanya, dan kalau dipaksa, ia akan menangis sambil meronta-ronta. Karena kebiasaan ia, akhirnya diberi gelar Utuh Amut, orang yang telanjang bulat. Ia suka berjalan kemana saja, baik siang maupun malam. Dan waktu ia berumur 9 tahun, dalam hal perjalanannya itu, Utuh Amut lebih sering berjalan kaki, namun sesekali ikut menumpang kendaraan atau ada orang yang mengajaknya naik kendaraan. Menurut salah satu cucunya yang masih hidup, Utuh Amut saat mau berjalan tidak mau diberi bekal makanan atau minuman, dan tidak bisa diperkirakan kemana ia akan berjalan dan kapan ia akan pulang. Namun rumah keluarganya tidak pernah menutup pintunya, karena Utuh Amut datangnya tidak menentu. Siang, sore, malam, subuh, dan tentang makanan,
selalu disiapkan di atas meja makan. Sebab walaupun disuruh makan, terkadang ia tidak mau makan. Dan terkadang di saat orang tidak ada yang makannya, ia minta makan. Melihat keadaan yang demikian, Datu Kapsan dan istrinya merasa prihatin melihat kondisi anaknya yang kala itu masih terlalu muda untuk berjalan ke tempat yang terlalu jauh dan kadang-kadang sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan baru kembali ke rumah. Datu Kapsan dapat mungkin untuk melarangnya. Bahkan ia pernah melarangnya dengan cara memukulnya. Namun semua itu tidak diperdulikan Utuh Amut. Hal ini dilakukan karena ia mempunyai kemauan yang keras dan kuat. Kebiasaan beliau berjalan-jalan ini dilakukannya hingga tahun 1972. Asal mula terkenalnya Utuh Amut. Pertama kali terlihat keanehan atau keramat pada Kai Utuh Amut terjadi pada akhir tahun 1971 di Kelayan, Banjarmasin. Di rumah seorang perempuan tua bergelar Mak Utuh dan disaksikan Mak Utuh sendiri. Pada saat Kai Utuh Amut sudah mau memakai pakaian, tetapi hanya mau memakai pakaian yang berwarna kuning. Alkisah adalah yang bergelar Mak Utuh ini mempunyai penyakit yang sudah lama sekali dideritanya, yaitu penyakit abuh atau pembesaran perut atau tumor di perut. Sudah kesana kemari berobat, baik ke rumah sakit atau dokter, pengobatan modern, ataupun ke dukun kampung tradisional. Namun penyakit tak kunjung sembuh juga. Sedangkan untuk biaya berobat sudah habis atau tidak cukup lagi. Sampai pada suatu saat datanglah Mak Utuh kepada seorang habib untuk minta banyu tawar atau minta air yang diberi doa bagi kesembuhan penyakitnya itu. Setelah sampai di rumah habib tersebut, Mak Utuh menceritakan penyakit yang dideritanya dan minta tolong kepada sang habib untuk banyu tawar dan mendoakannya agar sembuh dari penyakitnya. Tak lama kemudian selesailah sang habib menawar banyu yang diminta Mak Utuh dan memberikan air tersebut kepadanya sambil berpesan, "Wahai Mak Utuh, air ini nanti diminum 3 kali sehari. Semoga penyakit sampian cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mak Utuh, aku berpesan kepadamu, nanti apabila sampian ada bertemu atau melihat seorang yang terlihat aneh atau tidak seperti kebiasaan orang banyak, maka ajaklah ke rumah dan beri makan dan minum, serta pakaian, dan peliharalah ia, serta minta doakan kepadanya untuk kesembuhan penyakit sampian. Hanya itulah yang dapat aku sampaikan kepada sampian. Semoga sampian bertemu orang tersebut dan penyakit sampian lekas sembuh.
ujar Habib menambahkan. Sesampainya di rumah, terpikirlah Mak Utuh untuk cari orang yang disebutkan dan diisyaratkan oleh Habib tadi. Dan ia berusaha mencari orang tersebut. Saat beberapa hari kemudian, saat duduk-duduk di terasnya, Mak Utuh melihat seorang laki-laki tua sedang berjalan di depan rumahnya, sambil mulutnya kumat kamit seperti ada yang dibacanya. Orang tersebut tidak memakai busana sedikit pun, namun kelihatan orang tersebut sangat bersih, layaknya orang yang baru mandi. Dengan melihat orang itu, dengan cepat Mak Utuh berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju orang yang ada di depan rumahnya sambil memanggil, "Utuh, Utuh, Utuh." Panggilan orang di sungai kepada laki-laki yang tidak dikenalnya. Mendengar ada yang memanggilnya, orang yang bertelanjang itu pun berhenti. Kemudian Mak Utuh mengajak orang tersebut ke rumahnya, dan orang itu pun mau mengikuti ajakan Mak Utuh. Setelah masuk, orang itu dianggap sebagai tamu, diberi makan, minum, dan diberi kamar untuk istirahat. Namun anehnya, orang itu mau menuruti apa-apa yang diperintahkan Mak Utuh. Setelah seharian berada di rumah Mak Utuh, orang yang bertelanjang itu diajak berbicara oleh Mak Utuh. Namun orang tersebut sepertinya agak atau gagu tunarungu, kurang lancar dalam berbicara. Tetapi ia sangat paham dengan apa yang kita ucapkan kepadanya. Dan kalau diberi pertanyaan, kebanyakan dijawabnya hanya dengan anggukan dan gelengan kepala, atau senyum-senyum sambil tertawa-tawa. "Utuh, aku menderita suatu penyakit yang sudah lama kuderita, yaitu penyakit abuh, tumor di perut semakin hari semakin bertambah besar. Jadi aku minta tolong kepadamu, bagaimana caranya supaya penyakitku ini sembuh," kata Mak Utuh. Seraya memohon dengan sangat orang yang dihadapannya untuk Utuh Amut mendengarkannya dengan seksama apa-apa yang dibicarakan oleh Mak Utuh. "Apabila nanti penyakitku ini sembuh, maka kau akan aku angkat menjadi saudara dunia akhirat, dan engkau akan aku belikan pakaian yang berwarna serba kuning," sambung Mak Utuh. Mendengarkan perkataan Mak Utuh yang demikian, Utuh Amut tersenyum sambil mengangguk-angguk tanda setuju. Kemudian Utuh Amut mendekati Mak Utuh. Setelah berhadapan, Utuh Amut menjamkan matanya. Sambil berdoa, Utuh Amut mengambil napas dalam-dalam dan meniupkannya ke arah perut Mak Utuh. Hal ini dilakukannya sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, Utuh Amut mengisyaratkan kepada Mak Utuh untuk tidur ke kamarnya, dan Mak Utuh menuruti apa yang diisyaratkan oleh Utuh Amut. Seraya berdoa, "Mudah-mudahan penyakitku ini segera sembuh."
Seperti biasa, Mak Utuh bangun jam 4 subuh dan mengambil air wudhu untuk salat subuh. Betapa terkejutnya ia melihat keadaan perutnya yang mana tadinya besar bagaikan orang hamil tua, sekarang sudah kecil seperti sebelum ia menderita penyakit abuh, dan tidak ada lagi merasa sakit atau perih di perutnya. Tak terasa ia berucap, "Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar, yang apabila ia menghendaki sesuatu terjadi maka terjadilah." Dan ia bergegas berwudu dan menjalankan salat subuhnya dan diteruskan dengan doa. Setelah itu dia melakukan sujud syukur sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesembuhan yang diberikan kepadanya, dan tak lupa pula ia berterima kasih kepada Utuh Amut yang telah mendoakan kesembuhannya, sambil mendoakan Utuh Amut agar Allah memberikan keselamatan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian Mak Utuh memberi tahu kepada Utuh Amut tentang kesembuhan penyakitnya sambil mengucap, "Terima kasih yang tak terhingga kepadamu." Utuh Amut hanya senyum-senyum sambil mengangguk-angguk seraya ikut bergembira mendengar ucapan Mak Utuh. Setelah menyiapkan makanan ala kadarnya kepada Utuh Amut, Mak Utuh pergi ke pasar untuk membelikan pakaian kuning untuk Utuh Amut sebagaimana nazarnya. Sesampai di pasar, Mak Utuh menceritakan semua yang dialaminya ini kepada semua orang yang ditemuinya, terutama kepada pedagang pakaian di mana ia akan membelikan pakaian itu. Mendengar penuturan Mak Utuh, pedagang kain itu tidak mau dibayar. Perihal kain yang ingin dibeli Mak Utuh, pedagang tersebut menyedekahkan pakaian tersebut kepada Utuh Amut. Tak lama setelah kejadian tersebut, maka gemparlah penduduk kampung Kelayan, Banjarmasin, mendengar kesembuhan Mak Utuh yang didoakan dan ditiupi oleh Utuh Amut yang menjadi tamu. Maka berdatanganlah sebagian penduduk kampung ke rumah Mak Utuh untuk meminta doa dan hajatnya. Didoakan agar dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Utuh Amut, setiap harinya rumah Mak Utuh tidak sepi dari para tamu yang datang baik dari dalam atau dari luar kampung. Kejadian ini berjalan lebih dari 2 bulan, akhir tahun 1971. Begitu cepatnya berita tersebut terdengar sampai terdengar ke telinga keluarganya, maka keluarganya akan menjenguk memastikan apakah benar Utuh Amut yang diberitahukan itu adalah keluarga, sekaligus untuk menjemputnya pulang ke kampung halaman. Setelah diadakan musyawarah keluarga, maka berangkatlah saudara tuanya yaitu Ja'ah dan cucunya Iduk ke Kelayan, Banjarmasin. Mereka menuju rumah Mak Utuh diantar oleh
penduduk kampung yang tahu keberadaannya. Setelah bertemu dengan Utuh Amut, saudara dan cucunya bersalaman sambil berpelukan karena rindu setelah sekian lama tidak bertemu. Setelah beberapa hari menginap di rumah Mak Utuh, Jaah minta izin untuk membawa Utuh Amut ke kampungnya, dan tak lupa mengucapkan terima kasih karena telah memelihara saudaranya Utuh Amut dalam beberapa bulan terakhir. Mak Utuh pun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pertolongan Utuh Amut dalam mendoakan kesembuhannya, serta mendoakan Utuh Amut agar diberikan balasan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pulanglah Utuh Amut bersama kakak dan cucunya menumpang kapal motor Cinta Sempurna Nagara menuju desa Sungai Durait Babirik. Saat kepulangan inilah hampir semua warga Kelayan Banjarmasin doyon-doyon datang ke rumah Mak Utuh untuk melepas kepergian Utuh Amut dengan melambaikan tangan sambil berlinangan air mata. Sebagian penduduk kampung, terutama Mak Utuh yang tak kuasa menahan tangisan, mengantarkan kepergian Utuh Amut dan keluarganya ketika mereka sudah menaiki mesin motor, seraya berdoa, semoga kalian selamat sampai tujuan. Untuk Utuh Amut dan keluarganya melambaikan tangan seraya berucap, selamat tinggal, semoga kita bertemu kembali. Beberapa hari kemudian sampailah Utuh Amut beserta keluarganya di rumahnya di desa Sungai Durait Tengah Babirik, yaitu sekitar awal tahun 1972. Dan sejak saat kedatangannya itu, Utuh Amut tidak pernah lagi berjalan ataupun berkelana keluar kampungnya sebagaimana kebiasaan dahulu, namun setiap harinya tidak henti-hentinya orang datang ke rumahnya untuk meminta doakan dan berbagai hajat, baik dari sekitar kampungnya ataupun dari luar daerah Kalimantan Selatan, Palangkaraya, Sampit, Kapuas, Samarinda, Muara Teweh, dan daerah-daerah lainnya. Dan adapun keramat Utuh Amut lainnya seperti yang pertama, saat Utuh Amut dalam kandungan pernah ibunya menemui keanehan, yaitu pada saat ibunya berjalan ke rumah tetangga untuk suatu keperluan. Pada saat perjalanan pulang kembali ke rumah, hujan turun dengan lebatnya, disertai angin sangat kencang. Namun saat itu air hujan tidak mengenai tubuh ibunya sampai ibunya masuk ke rumah. Padahal jarak dari saat kehujanan sampai ke rumahnya sekitar 300 meter sampai 400 meter. Nah, itu keanehan yang pertama. Terus yang kedua, pada saat disunat atau khitan, ia tidak merasa sakit. Bahkan ketika selesai disunat, ia langsung bermain air dengan bermandi-mandian di sekitar rumahnya yang terletak di tengah sawah. Yang ketiga, keanehan pada tahun 1965,
ketika ia berjalan di sekitar kampung, ia digigit ular di kaki kanannya. Namun gigitan tersebut tidak membahayakannya. Hanya dengan mengobati disertai olesan kocor nang gigitan ular, berbisa tersebut menjadi tawar dan baik kembali. Ular berbisa tersebut ditangkap dan dilepaskannya ke sungai. Terus keanehan yang keempat, tersebut cerita pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu musim kemarau. Ada sebuah mobil Belanda yang ingin liwat menyeberang di atas jembatan sungai Urait. Namun ketika baru sampai kurang lebih 2 meter di atas jembatan, mesin mobil tersebut mati seketika dan tidak mau hidup. Setelah dicoba diperbaiki dan dihidupkan kembali, mobil tersebut tetap tidak mau hidup. Padahal mobil tersebut sepertinya tidak ada kerusakan. Kemudian ada salah seorang penumpang yang melihat ke bawah jembatan. Ternyata ada seseorang yang sedang tidur dengan pulas. Kemudian mereka memberitahukan hal tersebut kepada teman yang lainnya. Maka mereka turun untuk memeriksa ke bawah jembatan. Ternyata yang tidur tersebut adalah Kai Utuh Amot. Kemudian mereka mencoba membangunkannya dan Kai Utuh Amot pun bangun. Setelah itu mereka mencoba menghidupkan mesin mobil mereka lagi, dan ternyata dapat dihidupkan serta dapat melewati jembatan tersebut untuk meneruskan perjalanan. Keanehan yang kelima, yaitu pedagang yang jika barang dagangannya diminta oleh Kai Utuh Amot dikasihkan kepadanya, barang dagangan akan cepat laku. Sebaliknya, barang dagangan yang dimintanya tidak diberikan, maka dagangannya hampir tidak mau laku. Kiranya hanya sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan masalah manakib atau karomah Datu Amot. Semoga yang mendengarkan manakib beliau mendapat berkah, dipanjangkan umur, ditambah rezekinya, dan selalu mendapat keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.